Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu lebih baik lagi dari hari sebelumnya ya. Amin. Oke, bertemu lagi bersama Ibu pada pembelajaran tematik ya, betul, yang mana kita masih di tema 2 kegemaranku, subtema 4 gemar membaca pada pembelajaran keempat. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, Ibu harapkan kalian mampu mengidentifikasi mengenai tata tertib atau aturan ketika kalian membaca di perpustakaan. Dan juga Ibu harapkan kalian mampu mengidentifikasi keberagaman pakaian adat dan dari suatu daerah. Nah, tapi sebelum kita memulai kegiatan, ada langkah-langkah kegiatan yang perlu kalian lakukan sebelum kita memulai kegiatan. Yang pertama, kita membaca doa sebelum belajar. Nah, untuk hari ini kita membaca lafaz basmalah saja ya. Nanti kalian boleh lanjutkan dengan membaca doa sebelum belajar di rumah masing-masing. Yuk kita ucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat materi yang kemarin sudah kita pelajari? Nah, silahkan kalian jawab materi apa saja yang sudah kalian dapatkan pada pertemuan sebelumnya. Karena kalau misalkan kalian bisa memahami materi di pertemuan sebelumnya, maka untuk pertemuan sekarang kalian akan paham. Kemudian adapun materi yang akan kalian terima hari ini yaitu mengenai aturan di perpustakaan dan pakaian-pakaian daerah. Dan selanjutnya setelah kalian memahami materi, kalian akan diminta untuk mengerjakan tugas hari ini yang disampaikan nanti di akhir. Untuk tugasnya nanti akan disampaikan di akhir. Dan setelah Ibu selesai menyampaikan tugas, akan diakhiri dengan doa sesudah belajar. Nah, coba perhatikan di sini Ibu akan membacakan sebuah cerita. Setelah berolahraga, Denny pergi ke perpustakaan. Denny ingin membaca buku di perpustakaan. Di perpustakaan banyak buku. Buku-buku tersusun rapi di rak perpustakaan. Denny menuju salah satu rak. Denny memilih buku tentang budaya Indonesia. Wah, hebat ya. Di sini Denny setelah selesai berolahraga, dia langsung pergi ke perpustakaan. Mau apa ke perpustakaan? Dan ternyata Denny mau membaca buku dan memilih buku tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia. Oke. Nah, ketika Denny pergi ke perpustakaan, jadi di perpustakaan itu Denny mengetahui bahwa ada aturan-aturan atau tata tertib yang perlu dilakukan ketika berada di perpustakaan. Nah, tata tertibnya apa? Yang pertama, di perpustakaan itu dilarang berbicara dengan suara keras. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, ketika kalian berada di perpustakaan, jangan berbicara dengan suara yang keras. Nah, apalagi sampai mengganggu orang lain. Demi kenyamanan para penghuni perpus, jadi kita usahakan tidak mengobrol. Jadi di perpustakaan itu khusus untuk belajar, mengerjakan tugas ataupun membaca buku. Kemudian yang kedua aturannya itu yaitu meletakkan buku yang sudah dibaca di tempat semula. Jadi setelah kalian membaca buku di perpustakaan, jangan lupa untuk meletakkan buku yang sudah kalian baca itu di tempat semula. Misalkan awalnya ngambil di rak yang pertama, kalian masukkan di rak pertama. Jadi jangan awalnya mengambil dari tempat rak 1 tapi disimpan di rak 4. Nah, itu tidak baik. Jadi letakkanlah buku yang sudah kalian baca itu di tempat semula. Kemudian aturan yang ketiga adalah tidak boleh mencoret-coret dan merobek buku. Nah, ini yang tidak boleh. Jelas. Kenapa Bu kita tidak boleh mencoret-coret? Karena buku perpustakaan itu milik sekolah, tidak untuk dicoret-coret, tapi untuk digunakan belajar membaca, apalagi merobeknya. Nah, ini tidak baik ya. Jadi kita harus rawat buku
yang ada di perpustakaan ini. Ketika kita sudah menggunakannya dan kita sudah membacanya, hendaklah kita menyimpannya atau merawatnya dengan baik. Jangan mencoret-coret apalagi merobeknya. Yang keempat, aturannya itu menjaga kebersihan dan kerapian perpustakaan. Ini jelas, jika suasana perpus itu nyaman, bersih, tidak banyak sampah gitu ya. Jadi itu akan membuat kegiatan atau pembelajaran kita atau yang sedang belajar di perpustakaan itu akan membuat nyaman. Karena lingkungan itu mempengaruhi mood kita ketika belajar. Jadi kalau misalkan ingin belajarnya menyenangkan, tenang, maka kita harus menjaga kebersihan dan kerapihan saat di perpustakaan. Nah, ini adalah keempat aturan-aturan. Nah, sebetulnya banyak aturan-aturan ya yang biasanya ditempel di perpustakaan. Nah, Ibu hanya menyebutkan 4. Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa buku yang diambil oleh Denny itu adalah buku tentang kebudayaan Indonesia. Nah, apa saja? Nah, di sini Denny itu membaca mengenai pakaian daerah yang ada di Indonesia. Pakaian daerahnya apa saja? Nah, sekarang kita dengarkan terlebih dahulu ya. Budaya Indonesia sangat kaya. Contoh budaya Indonesia yang kaya adalah baju daerah. Baju daerah di Indonesia banyak ragamnya. Baju daerah tampak beraneka warna. Semua baju daerah Indonesia tampak indah. Nah, di sini terlihat digambar oleh kalian. Nah, di sini merupakan pakaian-pakaian adat yang ada di Indonesia, mulai dari pakaian Sunda atau pakaian yang berasal dari Jawa Barat, dari Bali, dari Jawa, kemudian dari Sumatera, dari Kalimantan. Nah, itu adalah mereka memiliki ciri khas atau pakaian adat yang beragam. Nah, sekarang coba perhatikan. Di sini Ibu akan menyebutkan contoh baju-baju daerah yang ada di Indonesia. Ada yang tahukah ini baju dari daerah mana? Nah, biasanya di sini yang suka bajunya itu ditandai dengan menggunakan atau bunga di telinganya. Ada yang tahu? Ya, ini adalah dari Bali. Ini adalah contoh pakaian adat atau baju daerah yang ada di Bali. Kemudian yang kedua, ada yang tahu ini daerah mana? Ya, ini adalah baju daerah dari Sulawesi Selatan. Nah, ini ciri khasnya ya. Ada topi yang menonjol ke atas gitu ya, yang memanjang. Ini dari Sulawesi Selatan. Kemudian yang ketiga, ini ada yang tahu? Nah, mungkin ada sebagian dari kita yang tahu ya, karena setelah Ibu cek ternyata ada beberapa di antara kalian yang berasal dari Jawa. Nah, ini adalah pakaian adat dari Jawa Barat. Oke, betul ya. Jawa Barat. Jawa Barat itu termasuk Bandungnya. Kita termasuk daerah Jawa Barat. Kita harus tahu pakaian adat kita ya. Kemudian yang keempat, ada yang tahu ini dari daerah mana? Ya, ini dari daerah Sumatera Barat. Nah, biasanya ini pakaian ini ada di sekitaran daerah Padang gitu ya. Nah, ini adalah Sumatera Barat. Nah, ini adalah beberapa contoh baju-baju daerah yang ada di Indonesia. Sebetulnya ada baju yang berasal dari Jawa, biasanya menggunakan bedo gitu ya. Nah, itu ini sebagian contoh dari baju-baju daerah di Indonesia. Nah, sekarang coba di sini ada beberapa pakaian adat yang sudah tadi kita pelajari sebelumnya. Dari pakaian adat. Nah, coba kalian pasangkan gambar pakaian ini dengan daerah yang tepat. Misalkan ini termasuk baju daerah mana? Kalian cari apakah termasuk Kalimantan, termasuk Jawa, Sulawesi Selatan, Bali, atau Nusa Tenggara Timur. Nah, silakan kalian pasangkan gambar yang sesuai dengan daerahnya, pakaian adat yang sesuai dengan daerahnya ya, yang kalian ketahui. Kalau misalkan pakaian adatnya yang tidak kalian ketahui, jangan dulu diisi ya. Jadi kalian isi pakaian adat yang memang yang kalian ketahui. Nah, silakan diisi ya, dipasangkan. Misalkan tadi ini ada di gambar sebelumnya, materi yang barusan Ibu sampaikan ada, silakan kalian isi termasuk pakaian adat mana. Nah, sampai selesai sampai sini.
Kemudian yang kedua di sini ada beberapa nama baju daerah dengan daerahnya. Jadi baju daerahnya itu dengan namanya. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah baju bodo. Nah, baju bodo. Baju bodo ini berasal dari Makassar. Kemudian ada yang kedua ini adalah baju ulos. Nah, baju ulos ini berasal dari Tapanuli. Kemudian yang ketiga ada batik. Nah, kalau batik ini berasal dari Jawa. Kemudian ada teluk belanga. Kalau baju teluk belanga ini berasal dari Melayu. Kemudian yang terakhir yang kelima ada songket. Kalau songket ini berasal dari Palembang. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Ibu mau kalian baca teks yang ada di bawah ini dan disalin sesuai dengan contoh. Misalkan di sini ada baju bodo dari Makassar. Kemudian di sini ada ulos dari Tapanuli. Kalian tulis seperti ini. Aduh, salah nih. Tapanuli. Kemudian yang selanjutnya ada songket dari Palembang. Kalian tulis. Kemudian ada teluk belanga dari Melayu. Dan yang terakhir ada batik dari Jawa. Nah, kalian salin baju, nama-nama baju ini di buku tematik kalian ya, yang ada di halaman 146 dan 147. Nah, silakan kalian kerjakan dengan baik sesuai dengan instruksi dan contoh yang ibu berikan. Oke. Nah, di sini sama ibu sudah dituliskan cara penulisannya, tinggal kalian menyalin di buku tematik kalian ya. Oke, mungkin itu saja untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Dan jangan lupa untuk tugasnya kalian kerjakan di halaman 146 sampai dengan 147. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.